Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Said. Sebagai pengurus DPP Partai Golkar sejak tahun 2009 sampai sekarang, kesehariannya sebagai tenaga ahli fraksi Partai Golkar DPR RI, sebelumnya aktif di KNPI dan diberi amanah sekarang sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga di Depinas Soksi. Aktif juga di organisasi kemahasiswaan pada saat mahasiswa di HMI, bahkan sampai Ketua Umum Badko HMI Sulawesi, dan diamanahkan juga sebagai Ketua Bidang Kaderisasi di DPP AMPI di zaman periode daripada Dito Aryo Tejo. Selain aktif di kegiatan sebagai tenaga ahli fraksi Partai Golkar, saya juga sebagai law firm di Jakarta. Tetapi karena aktivitas sebagai caleg, akhirnya law firmnya kita off-kan dulu, fokus dulu di dapil, termasuk untuk di tenaga ahli fraksi Partai Golkar. Di organisasi kemasyarakatan lainnya, saya aktif di KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Persiapan untuk ke dapil khusus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 5. Daerah ini sangat luas dengan karakteristik masyarakat yang sangat berbeda. Luas wilayah Kabupaten Bogor itu berbatasan langsung dengan 10 wilayah administrasi kabupaten dan kota lainnya seperti Parung yang berbatasan dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Lebak yang ada di Jasinga, berbatasan juga dengan Cikidang yang ada di Sukabumi, berbatasan dengan Cianjur, Kota Bogor, Depok, Bekasi, bahkan Karawang. Persiapan mental yang paling penting dalam menjelajahi dapil adalah modal utama. Fisik yang paling penting, oleh karena itu bertemu langsung secara masyarakat adalah modal utama bagi seorang caleg dalam hal meyakinkan kepada calon pemilih. Oleh karena itu, saya sampai hari ini sudah menjelajahi kurang lebih 100 desa yang ada dari 430-an desa yang ada di Kabupaten Bogor. Berangkat dari pagi, pulang bahkan pernah pulang kita jam 3 subuh. Oleh karena itu, mental, fisik, dan kondisi kesehatan itu yang paling utama dalam mempersiapkan ke dapil. Dan yang kedua, berinteraksi secara langsung kepada masyarakat daerah pemilihan. Tentunya saya sebagai pengurus DPP Partai Golkar bukan cuma memperkenalkan diri sebagai caleg. Saya harus memberikan juga pendidikan politik kepada warga. Supaya apa? Supaya warga tahu fungsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari 3 tingkatan dewan itu fungsinya sama semuanya, baik DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Fungsi utamanya yang pertama adalah membuat undang-undang. Kalau di kabupaten itu perda. Yang kedua, bersama dengan pemerintah merumuskan anggaran selama 1 tahun ke depan untuk digunakan program. Dan yang ketiga adalah mengawasi undang-undang dan program yang bersama pemerintah tadi itu dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang ketiga ini sangat dibutuhkan daripada Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkatan kabupaten, provinsi, dan RI. Kabupaten Bogor, daerah yang cukup mempunyai dataran tinggi, daerah yang mempunyai banyak gunung, mulai dari Gunung Salak, Gunung Menir, Gunung Halimun, Gunung Picun, dan ini menandakan daerah tersebut punya dataran tinggi, termasuk curah hujan. Artinya apa? Daerah ini adalah daerah yang sumber penghasilannya adalah kesehariannya adalah pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, karakteristik daripada daerah-daerah tersebut harus kita maksimalkan dalam hal pengelolaannya. Dan yang kedua, pada karakteristik antara masyarakat yang berbatasan dengan Lebak, Banten dengan perbatasan yang ada di Depok, pasti beda karakteristik antara yang satu sama lain. Oleh karena itu, gabungan daripada karakteristik ini kita harus pintar-pintar dalam hal berinteraksi, termasuk pada keseharian mereka. Karena daerah ini daerah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, hampir sama merata masalah pupuk, kelangkaan pupuk. Saya minta kepada Partai Golkar dalam hal ini mengeluarkan kebijakan termasuk anggota DPR yang terpilih nanti
sangat memperhatikan pada persoalan pengadaan pupuk yang sangat langka ini. Dan yang kedua, terkait masalah tenaga kerja. Pekerjaan menjadi sumber utama daripada masalah dari tiap daerah, khususnya juga di Kabupaten Bogor. Mungkin pada akhirnya kita sebagai anggota DPR insya Allah yang terpilih akan memberikan pendampingan bukan cuma sekedar mencarikan kerja bagi warga, tapi kalau memungkinkan kita menciptakan lapangan kerja, termasuk dalam hal ini membuka lapangan kerja yang sifatnya home industry, yang sifatnya apa yang menjadi identitas dari daerah masing-masing. Oleh karena itu, kehadiran daripada Bapak Asu untuk pembinaan koperasi dan UMKM sangat-sangat dibutuhkan bagi warga Kabupaten Bogor khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kehadiran partai bukan cuma sekedar hadir pada saat pemilu. Kalau perlu, masyarakat berkontrak politik dengan partai yang menjadi peserta pemilu untuk melakukan pendampingan. Pendampingan inilah yang dibutuhkan dalam hal mensejahterakan masyarakat, termasuk menjadi solusi dalam hal keseharian masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Oleh karena itu, kami sebagai perwakilan partai yang ada di Dapil akan terus melakukan advokasi termasuk pendampingan dan memberikan solusi apa yang Golkar tawarkan ke depan. Sekiranya saya sebagai pribadi terpilih menjadi anggota DPR RI akan menjadi bapak asuh bagi mereka untuk membuat usaha-usaha sendiri dan mandiri. Tentunya pendampingan ini yang sifatnya profesional. Bagi kami sebagai kader partai, khususnya fraksi yang ada di DPR, perwakilan partai di DPR RI, dimanapun penugasan komisinya kami siap. Tetapi melihat karakteristik daripada daerah Kabupaten Bogor yang insya Allah yang akan menjadi, yang saya wakili di Jakarta, di Senayan, saya bersedia ditugaskan untuk di Komisi 4. Kenapa Komisi 4? Bogor ini terdiri daripada masyarakatnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu, mitra komisi daripada 4 kementerian ini ada di Komisi 4. Tapi sekali lagi, ini menjadi perwakilan bagi masyarakat yang ada di Bogor harus berada di Komisi 4. Kalau toh mendapatkan penugasan daripada partai di komisi berapapun, sebagai kader siap untuk ditugaskan. Yang kedua, karakteristik Bogor yang sangat luas ini juga memungkinkan, saya temukan di lapangan, memungkinkan untuk dilakukan yang namanya usulan pemekaran kabupaten. Pemekaran ini sangat penting dan sangat dibutuhkan sejak pencabutan moratorium pada saat zaman Pak SBY sebagai presiden. Sampai hari ini belum ada satupun daerah yang melakukan pemekaran. Oleh karena itu, sekiranya saya diamanahkan sebagai wakil Kabupaten Bogor di Senayan pada akhirnya, saya akan mendorong pemekaran yang ada di Bogor Timur, pemekaran yang ada di Bogor Barat, termasuk yang ada di Bogor Selatan. Inilah yang menjadi salah satu tugas bagi saya ke depan. Supaya apa? Fungsi pemekaran itu bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan, tapi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Jarak antara Jasinga dengan yang ada di Gunung Putri itu sangat jauh dan rentang waktunya sangat panjang. Oleh karena itu, melalui dalam pemilahan termasuk pembagian daripada wilayah administrasi, pemekaran, sangat dibutuhkan hari ini. Berhubung sejak tahun 2013 diusulkan mandek karena moratorium terkait pemekaran dicabut. Saya sebagai kader muda Partai Golkar sangat mengapresiasi kepemimpinan DPP hari ini. Karena dari kurang lebih 580 caleg DPR RI dari Partai Golkar, itu 35% diantaranya itu anak muda. Bahkan 27% itu posisinya adalah di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, alih generasi kepemimpinan yang ada di Partai Golkar itu senantiasa dipersiapkan. Oleh karena itu, sebagai partai kader, sangat mengapresiasi dalam hal penugasan yang ada di DPR. Bahkan, Partai Golkar melakukan penugasan juga untuk persiapan calon bupati dan gubernur yang untuk berlaku di tahun 2024 ini. Dan dari penugasan yang ada, dari 540 kabupaten kota itu, sekali lagi 30% diantaranya itu dipersiapkan calon bupati yang anak muda. Sama penugasan yang ada di legislatif DPR RI dan penugasan yang ada di eksekutif calon bupati dan gubernur.
Golkar sangat mengapresiasi dan memberi ruang sangat besar kepada anak muda yang mau berkiprah secara politik. Saya sangat mengharapkan bagi teman-teman yang berjuang bersama saya di Kabupaten Bogor, sebagai tim, sebagai relawan, sebagai sahabat, yakin dan percaya kalau kita tidak berjuang, tidak akan mungkin ada hasil yang akan ke depan kita bisa harapkan. Tapi paling tidak kita turun berjuang memperjuangkan Partai Golkar sebagai peserta pemilu, kita sebagai caleg di dalamnya, akan mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Oleh karena itu, memperlebar jaringan, menemui secara langsung kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, termasuk relawan yang berjuang langsung di TPS. Kita harus terus bahu-membahu, supaya apa? Target daripada keterpilihan kita itu sama antara nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau sama ini tidak kita perjuangkan dan turun langsung ke masyarakat, bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertarungan ini? Oleh karena itu, terus berjuang, dan terus berjuang. Insya Allah perjuangan ini hasilnya tidak akan mengkhianati apa yang kita perjuangkan hari ini.